Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burmat. Yang mana pada video hari ini kita akan membuat sebuah project sederhana lagi yang berbasis IoT ataupun Internet of Things. Yang mana di sini kita menampilkan hasil monitoring dari sebuah sensor. Yang mana di sini saya menggunakan sensor pulse ya ataupun pulsa sensor atau biasa orang bilang biasa kita kenal sebagai sensor detak jantung ya. Nah, yang mana di sini saya menggunakan sensor ini yang tentunya kita hubungkan ke MCU dan kita tampilkan ke aplikasi ke sebuah platform IoT ya, penyediaan layanan IoT yaitu teamspeak.com ya. Sini. Nah, nah, jadi sebenarnya kalau kemarin itu ya kita bikinnya itu berbasis aplikasi desktop yang mana pada saat itu kita menggunakannya menginterfacekannya ke aplikasi Visual Studio. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang yang ini ya. Nah, dan waktu itu saya melakukannya uh, waktu itu saya membuat pengujiannya terhadap 3 responden ya, berdasarkan usia yang berbeda. Kemarin itu kita pakai nilai ring ya. Nah, jadi kalau ini kita coba untuk bikinnya berbasis IoT supaya lebih gampang lagi untuk memonitoring berapakah jumlah detak jantung kita. Ya, jadi khususnya untuk kalau misalnya kita mau mengaplikasikannya, ya tentunya lebih gampang menggunakan internet ya, karena uh, mungkin lebih stabil ya, karena kita hanya mencolokkan alatnya saja ke charger gitu ya. Habis itu kita memonitoringkannya, tidak perlu lagi mencolokkan USB ini ya. Kalau kemarin itu ya kita pakai ini USB ini kita colokkan ke komputer, sehingga mungkin kurang fleksibel ya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang berbasis ini yang berbasis TeamSpeak ini ataupun berbasis IoT-nya ya, mungkin sedikit oke ya, mungkin lebih oke, lebih menurut saya lebih oke kalau kita berbasis IoT. Jadi nanti kalau untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan coba untuk menginterfacekannya ke ini ya, ke handphone ya. Jadi sama seperti aplikasi project-project kita yang sebelumnya, itu kita membuat interface not MCU ini ya, berbasis menggunakan aplikasi Android gitu ya. Kita bikin aplikasi Androidnya. Nah, seperti ini kita bikin menggunakan nanti MIT Apps Inventor ya. Karena sama ya, cara kerja menghubungkannya dan membuatkan aplikasinya itu sama ya. Coding scriptnya itu sama gitu. Oh ya, ini kan belum di ini nih, belum di angka kan, ini kan masih dalam chat ataupun grafik gitu ya. Nah, kita bikin angkanya mudah, kita tambah aja add widget, pilih numerik. Nah, nanti akan muncul angkanya ini ya, pilih add widget, pilih numerik, nanti akan muncul angkanya. Nah, ini ya, sama ya. Ya, jadi kalau misalnya kita taruh tangan kita gitu ya. Nah, kita taruh tangan kita. Oh ya, ini nggak saya jumper aja, di saya tusuk aja. Ini untuk pengujian saja. Nah, itu bekerja ya, merespon balik 3 jadinya ya. Ya, itu naik lagi angkanya. Dan ini tergantung dari wifi kita juga. Kalau misalnya jaringan kita oke, maka pengiriman datanya itu akan lebih cepat ya, atau lebih uh, stabil gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ketuk-ketuk gitu ya, ingat ini 1 unit uh,
kurang lebih 30 detik ya kalau mau stabil hasilnya. Nanti teman-teman silahkan coba saja sendiri ya untuk pengujiannya ya. Jadi supaya mempersingkat ya, saya jelaskan sedikit ya untuk codingnya dan cara pembuatan, cara penghubungkan ke platform TeamSpeak ini, yang dimana platform ini free ya, gratis. Jadi saya sangat senang menggunakan platform ini, makanya hampir semua video IoT saya itu berbasis TeamSpeak, dan aplikasinya kita bisa custom ini, bikin sendiri ya menggunakan MIT Apps Inventor. Oke, kita masuk. Nah, jadi ini library ya. Seperti biasa kita masukkan library-nya ya supaya dia bisa sinkron. Ini adalah library untuk NetMCU, ini WiFi client-nya ini pasti tentunya ada. Ini untuk TeamSpeak, library TeamSpeak. Nanti teman-teman bisa download skate codingnya dan juga library-nya di link deskripsi. Silahkan nanti dimasukkan add zip-nya. Ya, kemudian ini password. Ya, ini adalah password WiFi kita apa? Ya, sorry, nama WiFi kita apa gitu. Ini passwordnya apa? Nah, kemudian ini A0. A0 ini kita hubungkan ke pin S ya pada sensor ini. Jadi pin S ini, sorry nggak kelihatan, itu kita hubungkan ke pin A0 pada not MCU. Kemudian ini ada channel number itu kita masukkan adalah ini channel number TeamSpeak kita, channelnya apa ya. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke channel number ini. Nah, kemudian read IPA key ya, karena kita membuat ataupun menulis dari sensor tadi, maka yang kita masukkan adalah kita masuk ke API key yang di atas. Nah, tetapi kalau kita read, bagaimana read nanti? Read pada video sebelumnya itu kita bikin untuk menampilkan hasil, mengirim ya. Nah, itu kita masukkan untuk read. Nah, nanti untuk request ke Android-nya itu kita pakaikan yang ini. Nah, yang read ini. Ya, ini nanti kita hubungkan ke aplikasi Android-nya sampai di sini saja. Ini untuk video yang kedua ya. Untuk video yang selanjutnya kita akan pakai yang ini ya. Nah, jadi udah oke untuk penjelasan coding dan juga perancangan alatnya. Ya, tentu perancangan alatnya yaitu ini pin ground dan pin plus ini kita hubungkan ke pin groundnya ke G ya, ke G ini G itu untuk 3 volt, untuk plus ini pada sensor ini kita hubungkan ke pin 3 volt ya, pada MCU. Kemudian untuk pin S nya kita hubungkan ke pin A0 ya, ke MCU ya. Jangan lupa teman-teman kalau mau bikin yang bagus itu, kalau mau stabil, kalau mau hasilnya oke, itu pakailah PCB. Jadi pakailah PCB supaya dia beku di dalamnya, menyatu kuat. Nah, kemudian untuk chargernya juga ya, kalau bisa chargernya pakai charger yang oke ya, yang original, yang bagus ya. Kalau bisa bawa handphone itu yang mAh nya itu besar, jadi arusnya masuk itu stabil ke sensor ini gitu, supaya hasilnya lebih oke. Dan pembacaannya jangan lupa itu agak lama memang nunggunya. Nah, sekarang untuk bikin ini bagaimana untuk bikin channel ini? Untuk bikin channel ini mudah ya, itu kita klik ini, kita klik my channel, kita pilih new channel ya, kita pilih new channel. Oh, ini karena sudah banyak, coba kita hapus dulu satu setting. Ini karena udah banyak ya saya pakai, dia dikasih batasan memang. Delete channel, klik new channel,
lalu tulis namanya apa, contohnya IoT detak jantung ya. Detak jantung. Nah, ini biarkan saja, ini juga biarkan saja, karena kita pakai file label 1 ya untuk menampilkan hasil datanya. Lalu itu kita save. Maka sudah jadi gitu ya, sangat simpel sekali. Setelah kita login, kita ikuti langkah seperti tadi, maka kita sudah dapat channel ID, kita sudah dapat API key-nya ya. Nah, seperti ini yang bisa kita masukkan ke coding seperti yang awal tadi saya jelaskan. Kemudian kalau kita klik preview gitu ya, kemudian maka akan muncullah hasil dari channel chart grafiknya ya, add widget, lalu kita tampilkan untuk numerik ya. Nah seperti itu ya. Nah ini karena belum kita upload, samakan ke coding, jadi tadi yang kita pakai adalah yang ini ya. Ini langkahnya cukup simpel yang DBN ini ya. Oke, kita kembali ke previewnya. Nah ini berantakan jadinya. Oke, nah baiklah ya, sekian untuk video ini ya. Mungkin ini adalah video yang singkat karena saya tidak menggunakan screen recorder ke desktop ya, dan juga tripod di handphone karena saya pegang sendiri ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yang mana nanti kita akan coba untuk menghubungkannya ke aplikasi Android. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.